Lupa. Oke, jadi kalau ada yang panggil, pertama kali yang dicek adalah nama fungsinya sama enggak, gitu. Nama subprogramnya sama enggak? Oh, sama. Kemudian parameternya, jumlahnya sama enggak? Ini kan mintanya satu kan, ini juga cuma ada satu gitu. Berarti argumen sama parameter yang menampungnya match gitu. Berarti oke. Nah, kemudian yang dicek selanjutnya adalah tipe datanya benar enggak gitu. Ya, di sini tipe datanya integer, di argumen integer, kemudian ditangkap oleh parameternya integer juga. Berarti oke gitu ya. Oke, berarti ini akan dijalankan. Kemudian seperti biasa, saya akan menggambarkan ini gitu ya. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan di fungsi bubble, saya kasih warna biru gitu ya, karena lokal. Ini lokal ya, saya nggak tulis asumsinya lokal gitu ya. Kalau di dalam di dalam subprogram seperti ini ada variabel x gitu kan ya, di sini ada x gitu yang nampungnya kan x kan ya. Nah, si x ini akan dikirimi, nah ini kebenaran literal nih, langsung konstannya gitu ya, konstanta, jadi ini 4 yang dikirim. Berarti di bubble itu ini isinya adalah si x-nya tuh nampung gitu, nilai 4. Oke. Nah, kemudian di kamus ini saya bikin variabel lokal namanya i sama y gitu. Jadi saya punya misalnya let's say i-nya di sini gitu ya. Terus y-nya misalnya di sini gitu. Bikin aja dulu gitu ya. Nah, kemudian ini udah ya. Terus saya menjalankan ini tadi udah, ini udah. Terus saya menjalankan algoritma. Saya minta komputer untuk memasukkan nilai 0 ke dalam variabel y. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada loop nih. I-nya itu diisi dari angka 1 sampai X gitu. Jadi pertama kali itu diisinya angka 1. Ya. Tapi nanti ini saya kasih catatan di sini, ini 1 sampai X. X-nya berapa? 4 kan? Berarti 1 sampai 4 gitu. Jadi 1 terus 2 kan kalau for gitu ya, dia increment-nya otomatis. Kalau while kan harus ada i sama dengan i plus 1 gitu kan ya. Kalau for dia increment-nya otomatis 1 1 1 1 gitu ya. Udah kan? Pertama kali I-nya 1, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ini gitu. Saya minta komputer untuk memasukkan hasil penjumlahan dari Y ditambah rows I. Dalam kasus ini I-nya berapa? Masih 1 kan ya? Row 1 dimasukkan ke dalam variabel Y gitu. Artinya saya harus menyelesaikan ini dulu gitu. Y-nya berapa? Y-nya kan 0 gitu ya. Y-nya 0 ditambah row 1. Nah, row 1 ini berarti saya harus panggil fungsi lagi gitu. Saya nggak tahu row 1 berapa gitu. Ya. Jadi row 1 ini saya panggil fungsi lagi. Saya kasih warna ya. Cari nama fungsinya sama, kemudian argumennya match dengan parameternya gitu. Berarti saya akan menjalankan rows. Misalnya yang ini warnanya tadi biru, yang ini mungkin saya kasih warna hijau ya buat variabel-variabelnya gitu. Nah, di rows ini kan ada X lagi ya. Ini ya, ada X lagi yang nampung kan. Nah, itu sebenarnya dia benda yang berbeda gitu, disimpan di memori yang berbeda karena lokal. Nah, ini yang dikirim adalah apa? Rows I ini kan row 1 ini. Berarti yang dikirimkan angka 1 ini gitu. Angka 1 ini yang dikirim. Berarti X-nya 1 isinya. Karena yang dikirim 1 ya. Karena I-nya pada saat ini adalah 1. Dah, terus dia punya I sama Y juga. Misalnya I-nya di sini, mungkin Y-nya di sini deh gitu. Ya. Ini udah, terus ini. Sama kayak tadi, 0 dimasukkan ke dalam Y. Y yang mana? Y yang punyanya rows gitu. Kemudian for I1 sampai X gitu ya. Nah, berarti ada I lagi kan? Saya punya variabel I yang mana yang hijau. Mulai dari 1, pertama kali dimasukkan 1 sampai X. 1 sampai X. X-nya berapa? Nah, saya nanya, X-nya berapa? 1 sampai berapa? Ada 2 soalnya X-nya. Satu sampai berapa? Di rows? Tadi kalau I yang ini kan 1 sampai 4. Kalau yang ini, yang di sini 1 sampai berapa?
biar saya nggak ngomong sendiri. Kalau tracing itu kan agak lama gitu ya. Saya panggil, sekali-kali saya panggil gitu. Sekali-kali saya panggil ya, nggak apa ya. Siapa ya? Lulu. Ada Lulu? Ya, coba Lulu. Oke, pada saat saya masuk ke rows, I ini kan disetel jadi 1 gitu ya. 1 sampai berapa? Sampai 1. Oke, 1 sampai 1 ya. Oke. Ya, karena yang dilihat adalah variabel X, kan 1 sampai X. X yang dilihat adalah variabel lokal yang di function rows gitu ya, yaitu yang hijau ini. Berarti 1 sampai 1. Kalau 1 sampai 1, berarti masuk nggak ke dalam for-nya? Rofiah? Enak ya. Ada, Rofiah? Kalian ngapkan saya nih. Ya. Kalau misalnya for-nya itu I sama dengan 1 sampai 1, masuk nggak ke dalam for-nya? Masuk, Bu. Masuk ya? Oke, sip. Masuk ya, karena kan memenuhi gitu kan ya. Kan dia disuruh masuk kalau I-nya itu 1. Sampai berapa? Sampai 1 gitu. Jadi 1 masuk dong ya. Nah, karena masuk, maka dia akan mengerjakan yang ini. Y tambah I gitu. Jadi saya minta ke komputer untuk memasukkan hasil penjumlahan Y dengan I dimasukkan ke dalam variabel Y. Gitu. Y-nya berapa? Y-nya 0. I-nya berapa? I-nya 1. Gitu. Berarti 1 kan ya? Berarti ini 1 dimasukkan ke dalam Y. Gitu. Berarti yang Y-nya tadinya 0, ini jadi 1 sekarang. Gitu ya. Udah selesai. Kemudian dia sebenarnya muter lagi. Namanya juga for ya. Jadi dia balik lagi. Ketika balik, maka I-nya berubah menjadi 2. Gitu. Ya. Nah, ketika I-nya berubah menjadi 2, nah tadi kan disuruhnya mencetakkan dari 1 sampai 1 aja kan. Jadi ketika I-nya berubah jadi 2, dia nggak masuk ke dalam for gitu ya. Jadi I-nya tetap berubah ya. Misal gitu ya, ada pertanyaan ya nanti kalau ujian atau kuis atau apalah, saya misalnya coba saya iseng gitu ya, saya di sini print I gitu ya. Itu I-nya bukan 1 ya, tapi I-nya 2. Karena dia for itu pasti otomatis di increment gitu. Jadi kalau dia sudah melewati batas terakhirnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam for ya. Jadi kalau di sini saya print I, itu keluarnya 2, bukan 1. Udah ya. Nah, kemudian ini udah keluar udah N4, kemudian return Y. Returnnya artinya dia mengembalikan nilai Y ke yang manggil. Tadi yang manggil siapa? Yang manggil bubble kan? Ini kan? Maka dia akan balik nih Y-nya. Dikembalikan ke yang manggil gitu. Apa yang dikembalikan? Y. Y-nya berapa? 1 kan? Jadi ini angka 1 nih yang ke sana. Gitu. Ya, berarti ini nilainya 1. Karena dia pergi meninggalkan fungsi rows, maka semua variabel lokal yang ada di rows, fungsi rows, itu dihancurkan gitu ya, hilang semuanya. Jadi ini nggak ada lagi nih I gitu ya. Terus yang ini juga nggak ada lagi gitu. Yang ini juga nggak ada lagi. Gitu ya. Jadi kosong semua. Nah, oke. Nah, yang ini 1, yang ini 0 kan. Jadi 0 tambah 1 kan. 0 tambah 1 jadinya 1 gitu. Berarti nilai Y-nya adalah 1 nih yang di bubble. Udah kan? Ini baru sampai sini nih tadi. Tapi ini sebenarnya belum selesai ya. Karena dia for, maka dia muter lagi ke sini gitu kan. Ketika dia muter ke sini, berarti 1-nya sekarang jadi 2 gitu. Masih boleh nggak? Masih, karena nyatakan dari kan range-nya 1 sampai 4 gitu. Jadi 2 kan masih dalam range itu, maka dia masuk for dan dia melakukan hal yang sama persis seperti tadi. Y sama dengan Y plus rows. Y sama dengan Y plus rows I. Cuman sekarang I-nya bukan 1 gitu. Sekarang I-nya berubah jadi 2. Jadinya saya tulis di sini ya, yang dilakukan adalah Y plus rows 2 gitu. Dia akan melakukan hal yang sama persis dengan tadi,
yaitu memanggil si rows ini, tapi kali ini dengan ini ya, tapi kali ini dengan nilai 2 gitu ya. Ya. Jadi si rows-nya ini nilainya 2. X-nya itu berarti kan ini ada X, ini nilainya 2 gitu. Tadi kan 1 gitu ya. Kemudian ada I lagi, misalnya I-nya sekarang di sini, Y-nya di sini gitu ya, nggak masalah. Nah, kemudian dia sama lagi, Y-nya pertama kali 0, kemudian for I mulai dari 1, berarti I-nya dari 1, tapi sekarang sampai X. X-nya 2 nih. Kalau tadi kan 1 sampai 1, sekarang 1 sampai 2 gitu. Berarti dia akan melakukan 2 kali penjumlahannya gitu, increment. Increment lah. Dia akan melakukan hal yang sama lagi kayak tadi, Y sama dengan Y plus I. Y-nya 0, I-nya 1 gitu ya. Jadinya Y-nya 1 gitu ya. Tapi sekarang I-nya kan ganti jadi 2. Nah, masih boleh masuk ke for gitu. Kalau tadi kan nggak boleh ya, karena batas akhirnya 2. Maka dia melakukan sekali lagi gitu. Yaitu Y sama dengan Y plus I. Y-nya sekarang udah berubah jadi 1. Gitu ya. Hasil penjumlahan ini kan, Y-nya berubah jadi 1 ditambah dengan I yang sekarang. I yang sekarang berapa? 2 gitu. Jadi hasilnya 3. Oke, berarti ini Y yang di sini mana tadi? Nah, ini jadi 3. Kemudian I-nya berubah jadi 3 gitu. Nah, tapi dia ini saya sampai sini aja ya. Kepanjangan kalau sampai 4 ya. Kalian lihat polanya deh ya. Jadi kalau saya tanya bubble 10, kalian bisa jawab gitu, nggak usah pressing satu-satu lagi gitu. Kalian lihat polanya. Kayak 3, pas 3 kan udah nggak boleh kan, karena cuma boleh sampai 2 gitu. Maka dia akan mengembalikan Y yang nilainya 3 gitu. Ya, berarti nanti si rows 2 ini isinya 3 gitu. Y-nya berapa? Ini hilang semua ya, tadi yang ngomong-ngomong kalau udah pergi ini hilang semua nih. Hilang semua. Gitu ya? Hilang semua. Kemudian, berarti ini dapetnya 3. Y-nya berapa? Y-nya 1 kan, hasil dari yang sebelumnya gitu. 1 tambah 3 jadinya 4. Berarti sekarang 4. Oke? Ya, kalau kalian perhatikan, bisa nebak nggak yang rows aja ya? Kalau tadi kan kalau rows-nya rows 1, hasilnya jadi 1, gitu ya. Kalau rows 2, hasilnya 3. 1 tambah 2 ya ini ya. Tadi kalau ini kan 0 tambah 1. Ini sebenarnya 0 tambah 1 tambah 2 sih. Ya kan? Jadi ini kan yang sebelumnya nih kan. Yang sebelumnya ini gitu. Kalau rows 3, ada yang bisa nebak? Hasilnya berapa? 6. 6. Hasil dari sebelumnya 0 tambah 1 tambah 2 ditambah dengan 3 gitu. Ya kan? Kan selalu begitu kan? Karena I-nya ini kan ditambah I. I-nya itu kan selalu 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu kan ya. Tergantung dia mentoknya sampai berapa gitu. Kalau mentoknya sampai 3 berarti 1, 2, 3 kan I-nya. Kalau mentoknya sampai 4 ya 1, 2, 3, 4. Jadi dia tuh hasil penjumlahan dari kalau kalian masih ingat sigma nggak? Kalau matematika mungkin di kalkulus harusnya belajar ya. Jadi I-nya tuh start dari 1 kan sampai X gitu kan. Iya kan? Gitu kan? Jadi si X-nya itu tergantung. Kalau X-nya ini 3 gitu ya. Berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 gitu kan ya. Kalau X-nya 5 ya berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Jadi kita bisa nebak sebenarnya rows 4 itu atau rows 5 atau rows 10 misalnya. Itu tanpa saya tracing, misalnya ditanya gitu ya rows 10, oh itu berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 10 gitu. Gitu. Ya. Jadi kalau mau cepat gitu, ini kan kalau di kalkulus kan ada rumusnya juga nih. Tapi nggak usah lah ya. Kayaknya nggak bakalan disuruh kayak begitu. Nanti kalau ketemu di semester 3, kalau ketemu saya lagi analisis kompleksitas algoritma atau dosen lain, nanti kita belajar itu. Oke, rows itu begitu. Nah sekarang kalau misalnya bubble,
dia kan polanya itu lihat ini kan Y ditambah rows I gitu. Y-nya juga sama, dia mulai dari 0 juga gitu. Tadi bubble 1 gitu ya. Bubble 1 itu kan sama tadi ya. Hasilnya 1 juga gitu. Karena 0 tambah 1 gitu. Karena bubble 1 itu 0 ditambah row 1 gitu kan. Ya. Terus kalau bubble 2 itu kan hasil yang sebelumnya, ini kan hasil sebelumnya kan 1 kan. Hasil yang sebelumnya gitu ya, ditambah dengan bubble 2 itu kan ditambah dengan rows 2 gitu kan. Gitu ya. Kira-kira gitulah ya. Jadi sebenarnya ini bubble ini sebelumnya ditambah row 1 ditambah rows 2 gitu ya. Jadi dia ada tambahan di sininya gitu. Nanti rows 2-nya misalnya berarti kan 3 gitu. Jadinya 4. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya nih 1 ini datangnya dari 0 ditambah row 1, ini hasilnya ditambah rows 2 gitu. Nanti hasil ini kalau saya ambil bubble 3 itu sebenarnya ditambah dengan rows 3 gitu. Nanti hasil ini gitu loh. Ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau buat latihan kalian trace aja sampai kalian dapat polanya. Nanti kalau dapat polanya tuh apa ya, kalian harusnya bisa bikin formula sendiri gitu. Ya, itu saya nggak bisa ngajarin itu kalau kayak gitu. Ya, kalian harus tracing kan, maksudnya algoritma kan nanti kalau misalnya ujian atau apa kan nggak mungkin ya keluarnya sama persis nggak kayak saya gitu. Kalau saya kan ini kan sama persis gitu ya, saya cuma copy paste doang dari slide gitu ya, saya taruh di apa post test gitu. Tapi kan kalau ujian nggak mungkin kan ya. Ya, jadi percuma saya ajarin, oh ini nih formulanya nih ya, biar ingat kalau ditanya bubble 100 gitu misalnya gitu ya, kalian bisa cepat gitu. Kan percuma saya kasih tahu juga gitu. Ya, karena nanti nggak akan itu yang keluar gitu. Tapi yang penting adalah kalian bisa tracing, kemudian kalian bisa nemu sendiri, oh kira-kira polanya seperti itu. Gitu. Jadi nanti kalau ada problem yang mirip-mirip, ya nanti kalian bisa bikin sendiri gitu. Nah, yang penting itu. Oke? Nanti kalian cobain lagi ya buat yang maksudnya yang masih bingung gitu. Saya kan cepat ini kan ya. Oke, nah sekarang saya mau bahas yang ini. Yang ini mungkin nggak semuanya dapat ya. Karena saya random gitu ya. Tapi mungkin salah satu mah mungkin gitu ya. Mungkin itu dapat. Oke, yang pertama adalah, oh ya ngomong-ngomong, kemarin saya tanya ke koordinator gitu ya. Katanya kalau pakai pseudocode ya sebenarnya jadi lebih gampang sih. Sebenarnya kalian tidak apa-apa, tidak perlu pakai bintang-bintang atau ampersand gitu ya. Jadi yang dilihat itu berarti satu-satunya yang bisa kalian lihat itu adalah itu yang in sama in out-nya. Kalau misalnya parameternya itu in out gitu ya, yang nerimanya itu in out kayak gini nih. Nah, yang kayak gini nih, itu artinya dia pass by reference gitu. Ya. Tapi kalau cuma in aja, itu artinya pass by value. Sebenarnya jadi lebih gampang sih. Cuman mungkin nanti kalian implementasinya jadi harus agak mikir gitu, ya kan? Karena kan harus translate ya. Oh, kalau misalnya in out itu berarti saya ini pakai bintang, terus nanti ngirimnya pakai ampersand dan lain-lain gitu. Tapi saya khawatir, jadi makanya ini saya bikin latihannya, saya bikin post testnya disamakan dengan nanti ujian kalian gitu. Karena sekarang itu minggu berapa sih? Minggu ke-6 kan ya? Minggu ke-6, minggu ke-7, harusnya nanti minggu depan lagi UTS ya, udah UTS ya. Jadi saya mau membiasakan aja ini format yang ini dulu gitu. Karena nanti di mata kuliah ini gitu ya, ujiannya full pseudocode gitu, nggak ada bahasa Go. Ya, pseudocode semua. Gitu. Kalau praktikum baru deh pakai bahasa pemrograman gitu ya. Gimana saya mau membiasakan pakai yang standar aja lah ya. Walaupun misalnya nanti kalian menjawabnya pakai apa, mau dikasih bintang atau ampersand sih nggak masalah sih ya. Oke. Oke. Nah sekarang yang pertama kali adalah, sudah saya hapus dulu ya. Mana ya? Oh, ini.
Oke, jadi pertama kali kita pakai yang ini, yang pertama. Ini pass by value nih ya, sama sekali nggak ada out-nya gitu. Artinya B dan C itu yang dikirim adalah value-nya, bukan reference gitu. Jadi di sini, gimana caranya? Ini gitu. Nggak bisa ya? Oh bisa juga. Jadi ini ditaruh di sini gitu, ya. Kanan dikit. Nah, ditaruhnya di sini gitu. Gimana nih? Kalau misalnya yang jadi parameternya itu adalah int B, C integer gitu. Terus baris ketujuh tuh dia print out-nya apa gitu ya? Apa hasilnya apa? Nah, karena ini ada program, berarti saya kan jalanin program kan ya. Di program itu saya punya kamus A gitu ya. Kamus ini berarti kalau jadi gini, asumsinya kalau tidak ditulis apa-apa berarti kalau program itu global ya. Oke. Kemarin minggu kemarin saya udah kasih tahu kan ya, kalau tidak ditulis apa-apa, kalau ada di program dia artinya kamus global. Tapi kalau misalnya mau kamus lokal itu ditulis gitu. Jadi ini kalau mau saya lengkapi ini sebenarnya global gitu ya. Yang ini nggak ada yang ini ya, kebenaran nggak ada ya. Tapi kalau ada di prosedur itu berarti kamusnya kalau nggak ditulis apa-apa berarti kamus lokal gitu ya. Oke, jadi ini adalah ini global. Kalau global saya kasih warna apa ya? Saya kasih warna hijau mungkin. Ya, yang global saya kasih warna hijau. Ini saya punya variabel namanya A gitu ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Ini udah gitu ya. Saya minta komputer untuk memasukkan angka 10 ke variabel A. Boleh nggak? Boleh, karena dia global. Siapapun boleh menyetel angkanya gitu ya. Berarti si A ini saya isi sebagai 10. Gitu ya. Nah, kemudian saya memanggil proc B gitu ya, prosedur proc B. Oke. Ingat seperti biasa yang pertama kali diperiksa adalah namanya sama. Oke, subprogramnya sama, kemudian jumlahnya sama nggak? Antara argumen dengan parameter sama. Argumennya ada 2, parameternya ada 2, ya nggak? Kan dilempar A sama A ada 2, yang nerima B sama C ada 2, gitu. Jumlahnya sama. Kemudian tipe datanya, bener nggak urutannya? A itu apa? Integer kan? Iya kan? Ini di argumennya A ini apa tipenya? Integer kan? Yang ini apa? Integer juga, berarti integer sama integer. Kemudian yang nerima B sama C-nya apa? Integer dua-duanya kan ya? Berarti oke, klop gitu. Berarti ini boleh manggil ke sini. Gitu ya. Yang dikirim adalah A sama A. A-nya nilainya berapa? 10. Terus A-nya nilai berapa? 10 lagi gitu ya. Berarti 10 sama 10 nih. 10-nya masuk ke sini. 10 yang ini masuk ke sini gitu. Oke. Karena ini adalah lokal di sini, saya bikin ini namanya B, yang ini namanya C gitu ya. Yang ini isinya 10, yang ini isinya 10 juga. Oke. Di prosedur proc B tidak ada variabel lokal lain, ya tidak mendeklarasikan di kamus, langsung algoritma. Kalian lihat ini, saya minta komputer untuk memasukkan hasil penjumlahan dari variabel B dan C ke dalam variabel B. Bentar, intermezzo. Ada kucing masuk. Oke, banyak ya distraksinya ya. Udah ya. Nah kemudian ya udah di sini saya tulis ulang di sini B sama dengan B plus C. Nilai B-nya berapa? Nilai B yang mana yang dilihat? Nilai B sebenarnya ini enak sih karena nggak ada pilihan lain gitu ya. Ya udah berarti ini gitu ya. B-nya 10 yang lokal ya. Jadi prioritas utama yang lokal. 10 ditambah C-nya berapa? 10 gitu. Berarti 10 ditambah 10 dimasukkan ke dalam B. Artinya B-nya jadi 20. Gitu. Jadi B-nya sekarang angkanya 20. Gitu ya. Selesai. Kemudian ini, C, masukkan A ditambah B ditambah C ke dalam variabel C. Gitu. Oke. Berarti A-nya berapa? A siapa ini yang diakses? A-nya adalah A, karena dia nggak punya variabel lokal A, maka A yang diambil adalah A global gitu. Boleh gitu ya, karena saya punya variabel A global gitu, jadi dikenal gitu ya. Oke, A-nya adalah 10, kemudian B-nya
pakai yang lokal, ini 20, kemudian C-nya 10. Nah, ini saya kayaknya kunci jawabannya salah. Saya soalnya sekilas aja tadi bikin soalnya. Jadi saya nggak bener-bener ngejalanin gitu ya. Oke, udah ya. Berarti 10 ditambah 20 tambah 10 jadinya berapa? 40 ya? Ini C gitu ya. C yang mana? C yang lokal gitu kan, nggak ada lagi sebenarnya. 10 tambah 20 tambah 10, 40 ya. Jadi ini jadi 40. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini masih ini ya, masih tektok. Dah. Nah, karena udah. Oh, enggak, bener deh. Ini mas cuma ini doang ya. Nanti di yang selanjutnya berarti saya salah. Udah ya, selesai ya. Karena udah selesai kan ini kenapa udah selesai? Ini loh ada ini salah, ini juga end program nih. Ini harusnya end prosedur gitu ya. Karena sudah ketemu end prosedur, artinya apa? Saya akan kembali ke yang manggil. Siapa tadi yang manggil? Yang manggil itu tuh program kecil gitu kan ya. Jadi saya balik ke sini. Apakah ada yang dikembalikan? Nggak ada, saya nggak ada return, nggak ada apa kan? Nggak ada kan? Nggak ada return ya, jadi nggak ada yang dikembalikan. Jadi saya dikirimi angka 10 sama 10, tapi saya tidak mengembalikan apa-apa. Ketika saya kembali, seperti biasa, semua variabel lokal yang ada atau yang dibuat di prosedur proc B itu akan dihancurkan. Gitu. Ini dihancurin. Gitu. Ya, baliklah ke proc A, ke program kecil. Selesai, dia juga nggak nangkep apa-apa, pokoknya cuma ngejalanin aja nih kan. Dan gitu ya. Kemudian yang saya lakukan adalah print A. Berarti berapa? Ya 10 gitu kan ya. Terus Bu dari tadi ngapain gitu ya, ubek-ubek proc B gitu ya. Nggak ada gitu ya. Tidak berpengaruh apapun gitu. Prosedurnya tidak mempengaruhi apapun karena PES-nya PES by value gitu. Jadi dia cuma memanipulasi ini aja, variabelnya dia sendiri aja, B sama C gitu. Nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan program kecil gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Oke, yang pertama 10. Yang kedua. Yang kedua itu ini ya. Sekarang kita isi parameternya dengan, kita definisikan parameternya dengan lebih panjang kelihatannya. Ya. Tapi sebenarnya sama aja gitu ya. Maksudnya lebih panjang tuh sama aja, parameternya cuma 2 aja. Ya, B sama C. Cuman bedanya sekarang B-nya itu pass by value, C-nya itu in out gitu, pass by reference. Apa bedanya? Ini saya asumsi ini udah nggak usah dijalin lagi ya. Pokoknya A-nya udah aja ya 10 gitu ya. Jadi saya jalaninnya mulai baris ke-6 aja ya, nggak usah diulangi ya, karena sama persis. Baris 1 sampai 5 sama persis semuanya. Dia baru berubah ketika manggil parameter proc B gitu. Oke. Proc B-nya tadi udah match ya, berarti si A-nya ini masuk ke dalam B, yang dikirim apa? Yang dikirim adalah karena in, berarti value-nya gitu. Yang dikirim adalah 10. Kemudian ini, A yang satu lagi masuk ke dalam C. Yang dikirim apa? Karena dia parameternya nerimanya sebagai in, out, pass by reference, maka yang dikirim adalah alamatnya si A. Gitu. Jadi kalau kalian implementasi dalam Golang, itu proc B-nya begini ngirimnya. Gitu loh. Ya. Nah, kalau kalian sekarang berarti kalau di pseudocode ya lihat aja lah yang nerimanya berarti. Gitu ya. Alamatnya A berapa? Kita bikin aja nih berapa ya alamatnya A ya? Nah, ini alamatnya 1000, ini 1001, ini 1002, ini 1003, ini 1004 berarti ya. Gitu ya. Oke, anggap aja 1004 gitu ya. Saya juga kan nggak tahu gitu ya. Dia masuk lagi. sorry. Aduh, susah nih.
Saya lagi ada apa? Lagi ada tukang, jadi pintunya kebuka, terus jadi kucing banyak yang kucingnya pada masuk. Dame dayang. Tolong ditutup itunya gitu. Kapan? Bukan, maksudnya itunya loh ditutup tuh. Pakai apa? Pakai yang di dalam microwave sana. Sorry ya. Kalau di kampus, kalau di rumah banyak distraksinya. Pasti kalian juga mengalami ya. Lagi kuliah gitu. Terus dipanggil gitu. Tolong angkatin jemuran gitu. Kayak gitu ke anak. Oke. Sampai mana tadi kan lupa. Oh ini ya, alamat ya. Jadi yang dikirim adalah 1004 ya, bukan 10 gitu. Jadi si alamatnya si A, oke? Berarti saya punya variabel lokal ini B sama C, ditukar ya sekarang B-nya yang inilah, sekarang C-nya yang ini gitu. Supaya kalian tidak mengambil asumsi bahwa B itu harus ada di sebelah kirinya C gitu ya, belum tentu ya. Itu kita nggak tahu juga gitu ya. Oke, kita lihat B-nya isinya kan tadi berarti 10, C-nya isinya adalah 0x alamat gitu ya, alamat 1004 gitu. Nah, gitulah kira-kira. Saya kasih tanda 0x gitu ya, heksadesimal untuk menunjukkan bahwa dia itu alamat gitu. Oke? Karena kalau ditulisnya 1004 aja nanti disangkain nilai integer gitu kan ya 1004. Ya. Nah, kemudian saya menjalankan algoritmanya. Oke. Perhatikan baik-baik ini ya, ini penting ya. Oke, penting kalau mau bertahan di informatika gitu ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Jangan loss dulu. Setelah ini kita break deh. Ya, setelah 4 tadi. Oke, kemudian yang saya kerjakan apa? Yang ini kan ya, B plus C gitu. Oke, kita lihat B-nya berapa? B-nya 10 kan ya, langsung angka gitu ya. Masuk lagi deh ya. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah alamat dari apa namanya? Dari variabel A gitu, 0x 1004. Maka yang dijumlahkan itu bukan 0x 1004 ya. Tapi yang dijumlahkan adalah isi dari si 0x 1004 gitu. 0x 1004 siapa? Ini kan si A kan, isinya berapa? 10 gitu. Ini gitu ya. Jadi yang ditulis adalah sebenarnya si A ini nilainya A nih gitu, 10. Ya. Walaupun di sini nggak kelihatan ya, sebenarnya kalau misalnya pakai golang ya. Nanti saya tanya lah ya. Begitu aja dulu ya. Oke, nanti aja lah itu ya. Nanti lah, biar nggak campur-campur. Tambah 10 gitu ya. Hasilnya berapa? 20 gitu. 20 dimasukkan ke dalam variabel B. Oke. Berarti mana-mana yang biru. Ini ya. Ini jadi 20 gitu. Oke. Selanjutnya adalah C. Saya C diminta untuk memasukkan hasil penjumlahan A, B, dan C. A-nya berapa? A-nya 10 gitu ya, saya ngambil dari sana. Lihat nih ya, saya bedain warnanya ya, 10. Kemudian B-nya berapa? B-nya 20. C-nya berapa? C-nya adalah alamat dari A gitu. Artinya nilai yang saya ambil adalah nilainya A gitu, 10. Hasilnya berapa? Sama-sama 40 sebenarnya. 40 dimasukkan ke dalam C. Oke? Ini kan 40. Nah, sekarang kita lihat. 40 dimasukkan ke dalam C. Sementara C itu kan isinya alamat ya, bukan integer. Ya kan? Berarti itu maksudnya 40 itu dimasukkan ke dalam nilai yang ditunjuk oleh C. Gitu. Siapa yang ditunjuk oleh C? A, gitu kan ya? Iya kan? Berarti ini 40-nya bukan dimasukkan ke dalam C, karena C kan alamat, nggak bisa dia dimasukin angka 40 gitu. Maka dia dimasukkannya ke nilai dari yang ditunjuk oleh C. Siapa yang ditunjuk oleh C? A kan, 0x1004 itu kan alamatnya A, berarti yang berubah itu yang ini gitu. Lihat. Saya bikin gini deh. Jadi yang berubah itu yang ini. Lihat, dia langsung akses ke atas gitu. Gitu ya. Oke? Nah. Oh, udah ya, emang udah selesai. Nah, terus end program kan? End program. End program maka dia akan kembali ke yang manggil.
dia nggak ngembalin apa-apa gitu karena nggak ada return gitu ya. Ini saya hapus karena sudah keluar dari prosedur B gitu ya. Begitu kira-kira. Tapi lihat prosedur tadi kalau apa namanya? Kalau pass by reference, kemudian saya mengutak-ngatik si C, kan C-nya itu kan pass by reference. Ya, tadi kan C-nya ini kalian perhatikan, C-nya ini kan pass by reference nih karena in out. Terus di sini saya otak-atik tuh si C-nya. Maka dia berpengaruh kepada yang ditunjuk gitu. Nge-cross gitu loh. Jadi dia langsung bisa ngakses yang A gitu. Walaupun A-nya misal gitu ya, dia bukan variabel global pun gitu ya, itu dia bisa akses karena dikasih alamatnya. Artinya dia bisa ngacak-ngacak data punya orang lain gitu. Di luar yang biru. Yang biru kan data private datanya dia ya. Dia bisa ngacak-ngacak data yang lain kalau kita kasih alamatnya. Kalau kita kasih kuncinya, kunci rumah kita, orang bisa masuk rumah kita, bisa acak-acak gitu. Karena dikasih kuncinya, dikasih alamatnya gitu lah. Istilah kata gitu ya. Oke. Maka ketika saya print A, itu hasilnya 40 gitu. Salah nih saya ini jawabannya berarti. Saya rasanya 30. Lupa. Itu soalnya B-nya kan udah diubah. Berarti yang kedua adalah 40. Oke. Kalau ada yang tidak paham, tanya ya. Tanya ya. Sebelum tersesat di hutan belantara. Oke, karena kalau algoritma itu tuh dia kayak sambung menyambung gitu. Jadi kalau itu mah kayak sinetron gitu loh. Bukan film, bukan serial gitu, bukan. Karena ada ya sitkom gitu kan yang bukan enggak selalu sitkom sih, tapi yang film-filmnya serial gitu kan ya. Kayak Friends misalnya serial tuh. Walaupun ya ada sih sedikit-sedikit nyambung gitu ya, tapi kan nggak apa-apa gitu kalau nontonnya itu cuma pas di minggu kelima gitu, minggu ke 1, 2, 3, 4-nya nggak nonton nggak masalah. Tapi kalau sinetron itu kan kalau nggak nonton 1, 2, 3, 4-nya nggak nyambung gitu, langsung nonton 9, berarti pasti kita ngeganggu teman sebelah kita yang lagi nonton. Itu siapa? Itu kenapa begitu? Ini gitu. Karena ceritanya nggak nyambung gitu. Nah, belajar algoritma tuh kayak nonton sinetron gitu, kayak gitu gitu. Jadi harus ngerti dulu yang sebelumnya. Kalau enggak nanti maju lagi tambah butek gitu ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan tolong ditanyakan. Sekonyol apapun rasanya gitu ya, tanyakan aja. Ya, toh nanti kalau lulus atau nggak lulus juga kan kalian gitu kan yang ngerasain gitu ya, bukan teman kalian. Jadi kalau walaupun teman kaliannya kelihatannya udah ngerti, nggak ada yang nanya, kayaknya saya doang nih yang nggak ngerti gitu ya. Itu mah perasaan Anda saja. Gitu ya. Padahal mungkin sebagian besar belum ngerti juga gitu. Cuman malu aja gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga ya. Siap. Nanti kita istirahat setelah yang keempat ya. Oke. Yang ini hanya dibalik dari yang tadi ya. Kalau tadi kan B-nya yang value, C-nya yang reference. Kalau sekarang B-nya yang reference, lihat in out, C-nya yang value gitu. Ya. Jadi ini saya balikin lagi ya. Ini saya balikin lagi jadi 10. Hijau aja lah ya. Yang hijau artinya itu yang di atas ini ya, global. Oke, nah kemudian ini udah. Saya panggil ini, lihat. Ininya diterima sebagai reference, berarti 0x1004 gitu. Yang ini disimpan sebagai value gitu, 10 gitu yang dikirim. Berarti nanti si B sama C-nya, sekarang saya B-nya di sini, C-nya di sini. B-nya isinya. Jadi sama ya ke sana ya. Saya bosan ah. Ganti tempat. Saya ganti tempat ya.
B-nya misalnya di sini, atau C-nya di sini, B-nya di sini deh. Oke, berarti B-nya itu adalah 1004, C-nya adalah 10 gitu. Ya udah terus lakukan saja seperti tadi gitu ya. B sama dengan B tambah C gitu ya. B tambah C dimasukkan ke B. Berarti B-nya apa? B-nya adalah alamat dari si A. Berarti isinya A gitu ya. Berarti ini 10 ditambah dengan C. C kan lokal dia gitu ya. 20 gitu. Maka B-nya itu saya simpan 20. Nah, lihat. B-nya alamat kan? Sama kayak tadi, nggak bisa tuh dimasukin ke situ 20-nya. Tapi disimpan sebagai value yang dia tunjuk, yaitu 1004, yang tak lain dan tak bukan adalah variabel A. Gitu ya. Jadi ini jadi ini jadi 20. Gitu. Oke? Dah. Nah, sekarang yang C. C, A ditambah B ditambah C gitu ya. A-nya berapa? A-nya udah berubah nih gara-gara si B tadi gitu ya. Jadi 20. B-nya berapa? B-nya adalah 0x1004. 0x1004 itu siapa? Si A kan? Gitu, 20. C-nya berapa? Nah, kalau C beneran angka 10. 20 tambah 20 tambah 10 adalah 50. Gitu. Maka angka 50 ini dimasukkan ke dalam C. C-nya berapa? Oh, yang ini ya. Berarti langsung bisa jadi 50. Gitu. Oke? Selesai ya? Selesai. Terus ngapain? Pulang gitu ya, ke yang manggil. Seperti biasa, karena dia balik, ini hilang semua. Hilang nih, dihancurkan. Gitu ya. Oke? Kemudian yang di print apa? Ini kan udah selesai berarti ya. Yang di print adalah A-nya. A-nya berapa? 20. Terakhir. Kalau terakhir ini dua-duanya reference. Gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa bertahan. Siang-siang, habis makan siang gitu ya. Tantangannya luar biasa. Nggak apa-apa. Nanti kalau ada hasilnya, senengnya juga lebih dari yang biasa gitu ya. Gitu kan ya? Kalau usahanya lebih besar, biasanya kalau berhasil, pasti senengnya lebih banyak gitu. Kalau gagal, sedihnya juga lebih banyak gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu, yang penting sudah berusaha. Yang harus sedih itu kalau nggak sempat berusaha sebenarnya. Oke, terakhir B dan C-nya itu sama-sama pointer ya, sama-sama pass by reference gitu ya. Jadi ini udah tadinya berapa? 10 berarti ya. Aduh, kenapa warnanya berubah? Ini 10. Oke. Nah, sekarang A ini masuk ke B sebagai reference. Reference-nya apa? 0x1004 gitu kan ya. A yang ini pun masuk ke C sebagai reference. 0x1004 juga gitu. Berarti saya akan buat sekarang di sini deh. Variabel B dan variabel C dua-duanya 0x1004, ini juga 0x1004 gitu. Ya. Sudah, kemudian kita lakukan ini B ditambah C. B-nya berapa? B-nya adalah sebenarnya A gitu kan, menunjuk ke A 10. C-nya berapa? C-nya sebenarnya A juga gitu ya, 10 juga gitu. Ini sebenarnya sama-sama. Dapatnya 20 dimasukkan ke dalam B gitu. Dimasukkan ke dalam B. Nah, B-nya ini kan sebenarnya A gitu ya. Jadi akhirnya yang berubah itu si A gitu, 20. Oke? Nah, ini udah ya. Sekarang yang selanjutnya. C. Oke. C. A ditambah B ditambah C gitu. Ini kalau ngerti asik loh. A, nilai A berapa? Nilai A adalah 20 kan? Tadi kan udah diubah 20 gitu ya. Kemudian ditambah dengan B. Nilai B itu sebenarnya nilai A juga gitu kan ya. Ditambah dengan C. Dia nunjuknya ke sana semua gitu. Karena isinya adalah alamat si A semua. Jadi sebenarnya itu tuh A ditambah A ditambah A gitu loh. Ya.
Hasilnya adalah 60 gitu. 60 dimasukkan kemana? Dimasukkan ke C. C itu apa? C itu ya A juga gitu. Karena ini isinya alamat A, ya ini jadi 60 gitu. Dan udah selesai, ininya dihapus semua, hilang gitu ya. Maka dia kembali lagi ke yang manggil gitu. Sudah tidak ada yang dilakukan, dia print A, maka yang terprint adalah 60. Oke. Selesai. Ada pertanyaan? Enggak? Pusing? Ngerti? Ngantuk? Apa dong? Pengen muntah? Coba kasih tahu saya. Di chat aja, di chat. Karena ngerti Bu, sangat ngerti Bu, gitu. Kurang ngerti atau misalnya pusing gitu, atau tadi mual-mual gitu mungkin. Ini mual-mual belum makan itu mungkin. Mana ya chatnya? Ngerti? Oke, sih. Alhamdulillah kalau nggak ngerti nggak apa ya. Nggak akan saya apa-apa ini. Oke. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada yang belum paham, tapi misalnya masih malu nulisnya, karena di atasnya ini kok ngerti semua ya, gitu ya. Nanti ini aja ya, ini kan, coba, ini direkam kan? Direkam ya. Oke, direkam, nanti kalian bisa dengarkan lagi rekamannya. Oke, sekarang kita break dulu lah 5 menit. Kita balik lagi jam 2.20 ya. Oke, supaya yang berasap di ini dulu. Dipadamkan dulu, dikipas-kipas dulu ya. Oke, yang contoh kasus pertama. Mungkin saya minta siapa ya? Siapa yang belum pernah saya dengar suaranya? Widya ada? Ada, Bu. Oke, saya manggil Widya atau Yuda ini? Biasanya dipanggil Yuda sih, Bu. Oke. Ya, boleh. Yuda, yang contoh kasus 1, tadi Yuda bareng siapa aja? Bareng Lulu sama Endri, Bu. Oke. Bareng Lulu sama siapa tadi? Endri. Iya, Endri. Oke. Gimana? Ada yang mau di-share ke teman-temannya terkait contoh kasus 1 ini? Apa aja tadi yang didiskusikan di dalam sama teman-temannya sama Lulu sama Endri? Jadi tadi sama Endri sama Lulu tadi ini ya, Bu, tadi sempat ini share screen juga bikin pseudocode bareng walaupun nggak sampai selesai. Oke, Jadi intinya ceritakan dulu ini problemnya apa? Nah, jadi intinya pada contoh kasus ini kan udah ada nih buat inputannya X1, X2, X3 sama X4, terus buat outputnya ini min sama max. Nah, terus buat algoritmanya kita bikin pengondisian if itu Sudah. Ini problemnya apa? Prosedur min max ini ngapain? prosedur min max ini cari nilai maksimum dan minimum, bener nggak, Oke, Bu? nilai maksimum dan minimum dari 4 buah bilangan. Oke, yang tersimpan dalam X1, X2, X3, X4 gitu. Ada yang Iya, mau di-share bener. nggak? Maksudnya tadi kan katanya udah bikin pseudocode sedikit gitu. Iya, kayak nggak tapi nggak lengkap sih, Bu, kayak cuma Oke. ntar kayak gini udah gitu aja Gimana singkatnya. kira-kira idenya? Coba. Ini algoritmanya, Bu. Kira-kira algoritmanya kayak gimana? Pseudocode-nya kira-kira gimana? Jadi di algoritmanya bikin pengondisian. Bentar, ini saya udah share-kan ya. Bikin pengkondisian, gimana caranya? If gitu berarti kan ya pengkondisian teh. If X1 If if X1 kurang dari
kurang dari X2, dan X1 kurang dari X3, dan X1 kurang dari X4, dan min sama dengan X1. Min sama dengan X1, oke. Terus ke bawahnya itu else if X2 kurang dari X1 and X2 kurang dari X3 and X2 kurang dari X4 dan min sama dengan X2. Oke. Minimal min aja lah dulu ya. Coba terus. Ya. Bawahnya lagi. Ini sampai selesai, Bu. Terusin aja. Ini Else if kan 2 lagi nih cuman. Else if X3 kurang dari X1 and X3 kurang dari X2 and X3 kurang dari X4 dan min sama dengan X3. Terus bawahnya else if juga. Saya bawahnya butuh else if atau cukup else saja? Bisa nggak cuma else saja? Bisa, Bu. Bisa ya, karena kemungkinannya kan cuma 4 ya. Iya, karena berarti, tinggal satu variabel. Ini aja kan ya. Saya boleh pakai else if, tapi kalau saya nggak pakai else if, saya bisa ngirit 3 perbandingan gitu ya. Nah, ini untuk yang minimum ya. Terus misalnya yang ditanya minimum aja gitu ya. Berarti saya perlu melakukan yang lain lagi nggak? Seperti return atau apa gitu. Karena ini prosedur, jadi kita nggak perlu return di subprogramnya, Bu. Kalau nggak salah, Bu. Bukan karena prosedurnya sebenarnya ya, walaupun salah satu definisi prosedur begitu. Tapi min ini pasti akan perubahannya akan terrefleksikan di yang manggil, karena ini kalau kalian lihat ya, ininya kan call-nya call by pass by reference gitu. Ya. Jadi harusnya min max-nya itu pasti akan berubah juga yang di sana gitu, yang manggil min max-nya ini entah siapa gitu ya. Yang manggil min max-nya ini karena ini kan berarti kan X1, X2, X3, X4, terus min-nya itu kan dia berarti alamatnya kan yang dikirim kan ya. Jadi pasti dia berubah juga di atas karena yang diakses ada alamatnya, dikasih kunci gitu. Jadi saya tidak perlu return gitu ya. Karena itu ya, bukan karena prosedurnya sebenarnya, tapi karena ada reference tadi. Ya, min-nya disimpannya di reference, bukan value-nya yang di copy. Makanya dia pasti akan berubah otomatis di atasnya gitu, karena kita ngakses langsung. Oke, terima kasih Yuda. Oke. Ada yang mau protes? Kalau misalnya pakai sama dengan nggak sih? Oke, Naubi pakai sama dengan. Kalau misalnya, tapi kalau kayak gini bener nggak Naubi? Kalau nggak pakai sama dengan? Nanti kalau misalnya X1 sama dengan X2 gimana? Kalau misalnya X1 sama dengan X2 gimana? Ya kalau ada dua nilai yang paling sama gitu misalnya ya. Oke. Dan dia paling kecil gitu. Oke. Jadi misalnya gini ya. Misalnya angkanya berapa ya? Misalnya 1, 1, 2, 3 gitu ya misalnya. Setelah X1, X2, X3, X4-nya X1-nya 1 dan seterusnya gitu ya, X4-nya 3. Itu gimana? Berarti dia tidak akan masuk di if masuk nggak? Nggak ya? Apakah X1 kurang dari X2 kan enggak gitu ya. Terus ditanya lagi else if, apakah X2 kurang dari X1? Iya gitu ya. Terus apakah X2 kurang dari X3? Iya. Terus apakah X2 kurang kurang dari X1 enggak ya? Sorry. X2 kurang dari X3 iya, X2 kurang X4 iya, tapi X2 kurang X1 enggak ya, karena sama-sama 1. Terus pas yang else if-nya juga enggak semua ya, X3 kurang dari X1 iya. Tapi nanti kalau ketemu X3 kurang dari X2 enggak gitu ya. X3 enggak kurang dari X1 ya, sorry.
Nggak berarti false juga. Maka nanti jadinya minimumnya X4 berapa? jadinya. X4 berarti jadinya minimumnya keluarnya 3 gitu ya. Walaupun tadi kalau misalnya pengen pakai if gitu ya, yang lengkap gitu ya, tadi X4 kurang dari X1 dan seterusnya, itu jadinya min-nya nggak keisi apa-apa. Sebentar saya nangis. Oke. Harus mengamankan dunia persilatan dulu. Jadinya nggak boleh gitu ya, nggak boleh ya. Kalau misalnya ada kasus ketika kita mau membuktikan bahwa algoritma itu kurang tepat gitu ya, kurang gitu, itu kita bisa kasih contoh ya. Kasih aja contoh kayak gini misalnya, oh ini nih nggak bisa nih kalau saya masukin 1, 2, 3, nanti jadinya minimumnya X4 deh gitu kan, jadinya 3 kan, nggak boleh gitu ya. Itu boleh ya. Tapi nanti kalau kalian mau membuktikan bahwa algoritma saya benar, itu nggak boleh pakai contoh ya, nggak boleh. Kalau membuktikan salah boleh pakai contoh. Oke, jadi salah satu cara yang paling mudah gitu ya untuk supaya problem tadi tidak terjadi adalah dengan menambahkan sama dengan. Sebenarnya kalau sama dengan kan nggak masalah kan ya. Jadi ini tinggal dikasih sama dengan aja semuanya. Gitu. Ya, harusnya solve problemnya. Oke, jadi misalnya ini X1-nya kurang sama dengan X2, oke, gitu kan ya, true kan? Karena 1 kurang sama dengan 1 kan. Nah, kemudian X1-nya kurang sama dengan X3 nggak? Iya, gitu. Ini juga iya. Gitu ya. Loh Bu, tapi nanti minimumnya X1 dong, gitu, bukan X2 gitu. Ya nggak apa-apa kan, yang dicari kan angka. Minimumnya kan emang 1 gitu ya, mau dia X1 mau dia X2 ya nggak masalah. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong ini buat pengetahuan umum aja ya. Kalau misalnya apa ya? Oke, misalnya gini deh. Saya ganti misalnya ini 4 gitu ya. Aduh. Saya mau kasih ini apa pengetahuan sedikit tentang n, tentang apa sih namanya, operasi logika ya, n gitu ya. Jadi operator logika n itu misalnya angkanya 4, 1, 2, 3 gitu. X1-nya 4, X2-nya 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kemudian ketika saya tanya X1 kurang sama dengan X2 nggak? False kan ya? Ya, ketika dia false, kemudian ini kan n semua ya, itu dia tidak menjalankan yang ini ya. Jadi ya udah dia langsung keluar aja gitu. Karena kalau n itu false di n-kan dengan apapun, dia tetap false gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kalau posisinya datanya seperti ini, kemudian dia menjalankan baris yang pertama, dia sebenarnya hanya melakukan 1 kali perbandingan, yaitu X1 kurang sama dengan X2. Ketika X1 kurang sama dengan X2 false, udah gitu. Dia langsung ke else if. Dia enggak ke kanan gitu nyari-nyari lagi gitu, enggak. Ya. Jadi dia udah masuk ke bawah. Nanti ini akan berguna untuk mungkin mata kuliah kalian selanjutnya kalau kalian berbicara tentang seberapa lama suatu algoritma itu dijalankan gitu. Ongkosnya berapa sih kayak gitu-gitu kan harus ngitung ya. Kalau ngitung ongkos kan berarti ngitung operasinya itu harus berapa kali sih gitu. Makanya sekali lagi saya bilang tolong dipahami mulai dari sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tolong ditanya sesegera mungkin gitu. Karena nanti semuanya nyambung gitu. Bukan hanya di kuliah ini, misalnya minggu ke-1 tuh nyambung loh sama minggu kedua, nyambung loh sama minggu ketiga gitu. Tapi bahkan kuliah ini akan nyambung kemana-mana gitu. Ya, kuliah ini akan nyambung ke mata kuliah struktur data yang kalian akan ambil di semester 3. Kuliah ini juga akan nyambung dengan kuliah analisis kompleksitas algoritma yang kalian akan ambil juga di semester 3 gitu. Jadi banyak sekali mata kuliah yang berhubungan dengan ini. Dan saya nggak tahu sudah berlaku atau tidak.
kuliah algoritma pemrograman tidak seperti Pengpro gitu ya. Kan kalian Pengpro kalau nggak lulus boleh ya ngambil Alpro ya. Boleh kan ya, misalnya dapat E gitu ya. Terus kalian ambil Alpro tuh boleh gitu karena syarat Alpro itu hanya sudah pernah mengambil Pengpro. Tapi untuk Alpro ini, saya ini bukannya nakut-nakutin terus kalian jadi melakukan berbagai cara untuk mendapatkan asal dapat nilai bagus gitu ya. Enggak gitu, karena sebenarnya ya antara ngaruh nggak ngaruh sih kalau kayak gitu ya. Kan kalian yang nyemplung di mata kuliahnya, kalian yang merasakan susahnya, stresnya, kerjain tugas dan lain-lain kalau nggak ngerti gitu ya. Tapi ini kalau mau ngomongin syarat prasyarat gitu ya, nanti ada satu mata kuliah di semester 3, kalau saya tidak salah ingat, analisis kompleksitas algoritma yang mewajibkan, dan struktur data kalau nggak salah. Kalian IF soalnya kan ya, IF itu lebih strict dari yang jurusan lain gitu. Struktur data kayaknya ya, saya lupa, yang struktur data atau yang AK ya, itu harus lulus Alpro gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak lulus Alpro, itu otomatis kalian tidak bisa mengambil. Jadi beda sama Pengpro ke Alpro ya. Kalau Pengpro kan masih bisa ya ngambil Alpro. Nah ini kalau sampai amit-amit Alpro kalian gitu ya nggak lulus, maka kalian tidak boleh mengambil mata kuliah struktur data gitu ya. Saya lupa AK iya nggak ya, harus lulus juga nggak ya? Kalau sampai AK juga nggak boleh ngambil, itu artinya nanti semester 4 yang syaratnya AK ada yang namanya strategi algoritma, itu kalian nggak bisa ngambil juga gitu. Jadi kayak sambung menyambung gitu ya. Jadi saya harapkan sebenarnya bukan nilai bagus sih, tapi saya harapkan kalian paham, karena kalau nilai bagus mah itu kayak ikutannya aja gitu ya. Jadi sebenarnya targetnya nggak tinggi-tinggi gitu, targetnya D kan ya, tapi ya masa target D gitu. Jadi sebisa mungkin ya lebih dari itu gitu ya. Tapi minimal D aja gitu. Kalau misalnya kalian merasa nggak suka mata kuliah ini, ya udah minimalis aja gitu. Minimalis aja yaudah targetnya C deh gitu ya. Nggak apa-apa gitu saya sih. Karena mungkin kan ada juga yang emang nggak kesini gitu kan. Kan informatik tuh luas banget gitu ya. Nggak melulu soal algoritma, tapi basic algoritma itu harus dimiliki oleh orang informatika mau kemanapun gitu. Tapi ya nggak usah yang excellent gitu ya sampai dapat A+ gitu, nggak usah gitu ya. Kalau misalnya emang nggak di sini gitu ya, in-nya nggak di sini, kalau saya sih ya udah kalian targetnya ini aja misalnya yang sesuai kemampuan kalian nggak apa-apa gitu. Ya, tapi ditanya gitu kalau nggak ngerti ya seminimal mungkin nanya. Gitu. Oke, jadi ya udah. Nah nanti maksimumnya sama aja ya caranya ya. Maksimumnya itu if X1 lebih dari sama dengan X2, dan seterusnya gitu ya. Nanti kalian, Bu, ini kebayang ya Bu ya, baru 4 aja kayaknya udah banyak banget gitu kerjaannya. Gimana kalau misalnya saya harus mencari nilai minimum dari 100 bilangan gitu, atau dari 1000 bilangan gitu. Nanti kalian akan belajar struktur data yang namanya array. Kan kalian udah belajar ya kalau di mana? Di Pengpro kan kalian belajar list kan ya, nanti kalian belajar juga di sini gitu ya. Sedemikian rupa kalian bisa jadinya nggak banyak gini namanya, nggak X1, X2, X3, X4, tapi namanya X aja. Ya, array-nya namanya X aja. Jadi kita bisa pakai loop gitu ya. Jadi biar khawatir mau 1000 juga bisa-bisa aja gitu. Nggak akan jadi panjang seperti itu. Oke, itu min max ya. Mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Nah, tadi karena di prosedur benar sih ya, jadinya harusnya tidak ada return value, walaupun yang namanya implementasi mah sebenarnya nggak kelihatan gitu ya prosedur sama fungsi gitu ya. Namanya juga sama-sama FUNC kan ya kalau di mana? Kalau di Go gitu ya. Nah, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah itu yang in out-nya. Karena dia call-nya atau pass-nya by reference, maka saya bisa tahu bahwa min max-nya itu akan tersimpan juga di yang manggil gitu. Mungkin saya kasih ini kali ya, kasih visualisasi gitu. Jadi misalnya gini, misalnya di main-nya ya, saya di program main-nya, saya panggil Oke, let's say saya punya kamus lokal aja ya di sini ya. Atau boleh kamus lokal, boleh kamus global, sebenarnya bebas. Nah, kemudian saya punya misalnya A, B, C, D gitu. Kan tadi 4 ya bilangannya, ini integer. Gitu kan ya?
Nah, kemudian saya juga punya variabel untuk menampung min sama max-nya misalnya. Misalnya ya misalnya namanya apa ya? I sama X deh. Ini min, ini maksimum gitu ya. Ini juga integer juga gitu ya. Oke? Atau saya kasih nama besar sama kecil gitu. Mana? Oke, Mas. Mau lihat si Dai. Siapa lagi Dai? Dai itu kucing baru. Gimana tuh? Oke. Saya kasih nama besar sama kecil lah ya. Supaya lebih. Saya kasih nama terbesar sama terkecil deh ya, biar lebih kebayang. Kan gini kan ya? Nah, kemudian saya panggil tuh. Oh, jangan deh. Atau gini deh ya, saya langsung aja lah kasih angkanya lah ya, biar gampang ya. Tadi kan berapa sih? 1, 2, 3 misalnya gitu ya. Nah, terus saya panggil tuh si min, saya panggilnya min aja lah, yang misalnya namanya min aja. Saya panggil min, kemudian saya kirim A, B, C, D-nya, dan saya panggil saya kirim juga nih terbesar sama terkecilnya gitu. Yang kalau misalnya diimplementasikan dalam bahasa Go, berarti saya kirim alamatnya terbesar sama terkecil gitu ya. Gitu. Nah, nanti di program di prosedur min-nya itu saya menerimanya sebagai in gitu ya. Karena A, B, C sama kenapa Bu A, B, C, D-nya itu enggak in sama out aja udahlah semuanya daripada pusing-pusing gitu. Ya boleh aja sih gitu. Cuman kan kita tuh nggak perlu nilai A, B, C, D-nya kan. Saya tidak perlu nilai-nilai ini diubah gitu. Saya nggak perlu nilai A, B, C, D itu nggak perlu diubah oleh prosedur lain gitu, oleh let's say pembantu saya lah ya gitu, asisten saya itu saya nggak perlu gitu. Jadi saya nggak perlu kasih kunci ke dia A, B, C, D ngapain gitu. Itu data-data pribadi saya lah istilahnya gitu. Saya nggak perlu kasih kuncinya. Karena nanti kalau saya sampai kasih kuncinya, nanti dia bisa acak-acak tuh data-data pribadi saya. Saya nggak mau berubah tuh A, B, C, D-nya. Yang boleh mengubah A, B, C, D itu hanya saya sendiri. Misalnya gitu ya. Makanya ini saya masukkannya ke dalam kamus lokal gitu, bukan global. Misal begitu. Makanya ini saya nggak kasih kuncinya. Saya kasih sebagai input aja, jadi saya kasih kopiannya aja gitu. Saya kasih tahu A itu 1, B itu 1, C itu 2, D itu 3, kasih tahu aja gitu. Dia nggak bisa ubah kan. Jadi ini in-nya misalnya tadi kan namanya X1, X2, X3, X4 gitu ya. Ini kan integer gitu. Oke, kemudian yang keduanya, nah tapi kalau mix juga kan, terbesar sama terkecil, itu tuh kayak sebenarnya belum ada datanya gitu kan. Itu tuh kayak tempat yang saya sediakan untuk menampung nilai terbesar sama terkecil gitu. Oh nggak usah ya, ini kan min doang ya. Min doang berarti yang terkecil aja ya, ngapain banyak-banyak. Ini kan saya ceritanya min aja biar nggak terlalu kompleks. Terkecil gitu ya. Nah, kalau yang terkecil itu tuh emang apa ya? Saya sediakan khusus buat menyimpan terkecil. Nah, saya males nyari terkecil sendiri, saya suruh asisten saya untuk mencari nilai terkecil. Tolong dong isiin gitu. Jadi emang itu kayak tempat yang sengaja kayak kertas kosong gitu saya kasih, ini tolong ya. Nanti hasilnya tulis di sini gitu. Terserah emang saya nyuruh dia gitu. Jadi bukan data saya gitu ya. Makanya saya pakai in out gitu ya. Supaya apa? Supaya ini kayak ngasih kunci kepada si min-nya, kepada prosedur min untuk istilah kata mengacak-acak data saya, override gitu. Biar bisa nulis, dikasih akses buat nulis. Kayak kalian kalau file kan gitu ya, aksesnya ada read only atau bisa juga bisa edit gitu. Ya. Nah, ini kayak ngasih akses in out itu kayak ngasih akses buat editor gitu. Sementara kalau yang in ini dia read only. Oke, nah ya. Nah kemudian di sini kan tadi saya nggak usah tulis lagi ya. Tapi sebenarnya yang saya lakukan adalah ini kan, semua ini kan, ya. Saya kayaknya bisa copy paste deh. Enaknya pakai Microsoft Keyboard. Saya bisa begini. Cuman laptop saya sudah tua, jadinya walaupun bisa begitu,
tapi lambat gitu ya. Oke. Mari. Nah, kan? Ini ya. Oke. Saya kasih batas biar nggak pusing. Nah, gitu. Kan gini ya isinya tadi prosedurnya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan X1 kurang sama dengan X2, apakah X1 kurang sama dengan 3, apakah X1 kurang X4, ini kan kalau dalam kasus ini, ini posisinya hilang. Ini kan true ya, ini true, ini true, ini true kan? Oke, karena dia true, maka dia akan masuk ke dalam if. Nah, lihat bahwa nilai X1 dimasukkan ke dalam min. Gitu. Nilai X1 ini berapa? Oh iya ya, lupa saya belum gambar ya. Oke. Jadi saya punya yang di sana gitu ya, saya punya misalnya gini. Saya punya A, saya punya B, saya punya C, saya punya D, ini isinya 1, ini isinya 1, ini isinya 2, ini isinya 3 gitu ya. Kemudian saya punya terkecil gitu kan ya, ini di sini ya, di yang main-nya ya, ini yang merah. Kemudian yang ini yang biru, ini dia bikin namanya X1, ya saya sebelahan aja lah ya. Ini ya, X1, X2, X3, X4 gitu. X1, X2, X3, X4 ini isinya kan ngambil dari ABCD kan ya, tadi di copy kan 1, 1, 2, 3 gitu. Sementara terkecil gitu ya, terkecil ini, oh ini namanya kok terkecil ya? Saya kasih nama min aja ya. Ini karena namanya min kan. Sementara min itu dapatnya adalah alamat dari si terkecil ini kan, karena kan diterimanya sebagai in out. Terkecil ini alamatnya, ya kita anggap aja dia alamatnya berapa ya? Anggap aja alamatnya 1010 lah ya. 1010 gitu ya. Berarti ini isinya 1010 gitu. Oke? Nah, ketika dia melakukan baris pertama ini true, berarti dia masuk kan? Maka katanya nilai X1 itu siapa? 1 ini kan? Nilai X1 dimasukkan ke dalam min gitu. Berarti nilai X1 kan dimasukkan ke min. Nah, karena minnya itu alamat, min itu sebenarnya merujuk ke terkecil kan? Gitu. Maka yang diubah menjadi 1 itu ya si terkecil ini gitu. Jadi dia kayaknya itu tadi kertasnya tuh bener-bener sekertas-kertasnya tuh dibawa gitu. Ya. Jadi dia bisa nulis di situ gitu. Sementara kalau yang A, B, C, D itu dia cuma dikasih tahu nilainya, sementara X1, X2, X3, X4 itu kertasnya si asistennya gitu. Dia kayak nulis aja gitu. Si bosnya gitu ya, yang jadi bosnya tuh cuma ngomong ini ya, yang pertama nilainya 1, yang kedua nilainya 1, yang ketiga nilainya 2, yang keempat nilainya 3 gitu. Jadi kalian nyatet sendiri gitu ya, si asistennya nyatet sendiri, itu berarti nilai. Tapi kalau si terkecil karena dikasih alamatnya itu dia benar-benar ngasih kertasnya gitu. Jadi itu kertasnya si bosnya lah gitu, si programnya itu. Jadi dia bisa tulis di situ ya. Jadi ketika X1 itu dimasukkan ke dalam variabel min itu sebenarnya adalah si terkecil tadi, gitu. Benda yang sama sama terkecil. Gitu. Gitu ya kira-kira ya. Makanya terkecilnya jadi 1 gitu. Terus dia nggak akan masuk ke semuanya kan ya, karena dia pasti nyarinya and if. Terus ya udah selesai, dia akan balik ke yang manggil. Maka kalau saya di sini cetak, misalnya saya cetak terkecilnya, isinya 1 gitu, udah berubah gitu ya. Diubahnya sama siapa? Diubahnya sama asistennya, bukan dia yang nyari gitu. Makanya saya nggak perlu return apa-apa gitu. Begitu kira-kira. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua ini sebenarnya sama dengan yang pertama, cuman bedanya apa nih? Coba apa namanya? Siapa ya? Siapa dong? Oh iya, ngomong-ngomong, Afan ada ini? Afan ada? Nggak ada ya? Tadi soalnya ada. Tadi soalnya nggak masuk ke ini juga. Saya masukin ke waiting room ya. Nanti kalau nanti saya asumsikan Afan kalau misalnya memang mau masuk akan mengontak salah satu dari kalian. Nanti kalian kasih tahu ke saya. Ya. Oke. Selanjutnya yang contoh kasus 2. Siapa ya?
Maxwell deh. Ada? Ada, Bu. Oke, coba. Ini tolong ceritakan. Tadi apa yang tadi sama siapa aja? Saya tadi sama Tio Aji, sama Tio, Kamil, sama oh banyak. Satu lagi siapa? satu lagi siapa ya? Nah lo. Siapa yang merasa satu kelompok dengan Maxwell? Tadi soalnya saya lihat Maxwell agak telat juga masuknya. Saya Siapa? sama ini. Selain Tio dan Kamil, ada yang merasa saya- satu ruangan? Oh, Rifatul Dava. Oke, Dava. Ya, silakan Maxwell diceritakan. Buat ini yang 4 buah bilangan bulat secara membesar, berarti dia mirip-mirip yang pertama gitu kan, urutin dari yang terbesar itu. Membesar dari yang terkecil ya. Nggak tahu saya, ngurutinnya dari terbesar atau terkecil atau terkecil terbesar. Dikasih tahu nggak sih? Dikasih tahu tuh di atas tuh. Jadi buat ini makanya yang kayak tadi lagi. Cuma di dalamnya ada if lagi mungkin. Jadi Oke, coba. Tadi sempat ini nggak? Sempat ngotret-ngotret nggak? kenapa? Sempat ngotret-ngotret nggak Sudokotnya? Ngotret. Apa sih? Ngotret nggak ngerti ya? Coret-coret gitu loh. Nyoret-nyoret. Tadi paling Sudokotnya? cuma bahas secara ngomong aja sih. Oke. Ngebahasnya. Tadi kira-kira gimana idenya kalau mengurutkan? Buat mengurutkan kita cari, sebenarnya bisa cari dari yang ini dulu, pakai if dulu. If apa? Di if-nya tuh kalau contohnya X1 yang paling kecil gitu ya. X1 lebih kecil sama dengan gitu. Oke, kalau misalnya X1 kurang sama dengan X2 kayak tadi gitu. Ya. Oke, terus kenapa kalau begini? Salah saya. 1X2, X1, X3, X1, X4. Oke. Misalnya gini ya, terus ini udah saya bantu nih. Nanti kita ngeceknya next-nya ini misalnya X, kan bisa ngelooping gitu ya. X2 lebih kecil dari... Ini nggak bisa ngeloop. Nggak ngeloop tuh kita maksudnya pakai ngeceknya while. satu-satu. Ngeceknya satu-satu. Misalnya gini, X1 kurang sama dengan X2, terus ngapain? Oh, kalau ini X1. berarti X1-nya kan yang paling besar gitu. Nggak tahu. Coba kalau if-nya begini berarti X1-nya paling besar atau paling kecil? Paling kecil. Jadi paling X1-nya... kecil. Oke. Oh iya, X1-nya paling kecil. Jadi berarti X1 yang pertama gitu. Oke. Terus berarti ada nggak yang dilakukan kalau misalnya X1-nya paling kecil? Di print X1 dulu. Saya nggak minta print out. Ini prosedur doang ya? Saya nggak minta print out. Saya cuma pengen X1, X2, X3, X4 itu nantinya berisi nilai yang terurut. Jadi ya X1 itu yang paling kecil, X2 itu terkecil kedua, X3 itu terkecil ketiga, X4 itu terkecil keempat atau yang paling besar gitu. Tadi udah ini belum? Gimana caranya supaya X1 itu berisi nilai yang paling kecil, X2 itu berisi nilai yang paling kecil kedua, terurut lah pokoknya. Jadi let's say tadi misalnya angkanya misalnya 3, saya nggak keluar. Terlambat. 3, 5, 1, 2 gitu ya. Nah itu, ini kan X1, ini X2, ini X3, ini X4. Nah, at the end of the day, gitu ya, saya pengennya X1 tuh isinya berapa harusnya Maxwell? X1-nya harusnya isinya berapa? Setelah saya menjalan 1, oke. Terus? Oh, iya, X1-nya harusnya isinya 1, 2, 3, 5 gitu. Betul. Harusnya kan gitu ya. Jadi ini dia masuknya begini, keluarnya begini gitu. Jadi kira-kira gimana? Ada ide nggak? Tadi sempat nggak ngomongin idenya bareng sama teman-temannya tadi Tio, Kamil sama Dava? Tadi sempat ngebahas sih, cuma kayaknya salah Bu. Terus.
Atau ada yang mau bantuin temennya? Siapa? Tio, Kamil, Dava, boleh salah satu? Mungkin idenya aja idenya. Apa gitu ketika. Belum? Sudah? Cobain aja. Atau yang lain ada? Bebaslah dari yang hasil kumpul-kumpul yang tadi. Mungkin coba dimasukin ke satu variabel. Masukin ke satu variabel. Artinya saya bikin variabel lokal lagi gitu. Iya, jadi X1-nya dimasukin dulu ke... Oke, berarti saya bikin ini. Misalnya bikin kamus gitu ya di sini ya. Iya, Bu. Apa misalnya namanya? 1X. Ayo, nama variabel boleh nggak 1X? Ya harus huruf dulu ya. Nggak boleh ya. Apa? X11 deh, X11 deh. Kalau X1 mah sama nanti. X11 ya, X11 ya. Iya, Bu. Oke. Terus berarti saya bikinnya 4 nih. X11, X21, X31, X41 gitu. Atau gimana? Atau satu aja? Nanti di ini selanjutnya, Bu, di if else selanjutnya. Di if selanjutnya. Kamus kan saya harus ini kan. Ya oke lah, ya oke. Saya bikin satu dulu lah ya. Ini misalnya berarti integer gitu ya. Terus algoritmanya gimana? Ini salah nggak nih algoritma yang saya tulis? Begini nggak? Atau? Iya udah benar, Bu. Oke, udah benar gini. Terus dan apa yang saya lakukan kalau X1-nya paling kecil? Nah, X1-nya dimasukin ke X11. Oke, terus? Terus bikin lagi pemisalan lagi. Oh, ya. Berarti sama persis kayak yang tadi ya? Oke. Iya, mirip-mirip. Mirip tadi kan, berarti ini X2 ya. Dan seterusnya ya, saya nggak nulis lagi. Berarti apa yang saya lakukan? Kalau X2 paling kecil berarti? Bikin lagi di kamus X22. Oke. Bikin ini baru. Gini? Iya. Begitu. Betul? Iya, dimasukin X2-nya. Oke, terus? Berarti saya ini bikin ini dong. X1, X22, X33, X44 gitu? Sebentar, Bu. Coba. X11 itu digunakan untuk menampung apa? Ini Bu cari apakah X22 ini apakah terbesar, maksudnya terkecil kedua, Bu. Cari angka yang terkecil kedua. Kan tadi yang paling kecil, terus nanti terkecil kedua. Oke, berarti if-nya di dalam if ini gitu maksudnya? Kan kalau yang ini kan ini sejajar kan, kalau ini kan sejajar kan, berarti kasus lain gitu. Kalau ini kan berarti kan kalau yang pertama, kasus pertama ini kalau X1-nya paling kecil gitu. Tapi kalau kita bikin sejajar begini, ini kan berarti saya akan cari kalau ternyata bukan X1 yang paling kecil, tapi ternyata misalnya X2 gitu. Kalau misalnya saya mau cari yang terkecil kedua, artinya kan saya asumsikan yang terkecilnya X1 gitu kan. Berarti kan if-nya di dalam sini gitu maksud saya. If-nya di dalam dulu. Berarti saya mau cari if yang di dalam dulu nih ya. Oke, berarti kalau misalnya misal gitu ya ternyata X1-nya yang paling kecil, berarti saya mau mau cari yang terkecil kedua gitu ya. Iya, Bu. Berarti kan if-nya di sini kalau kayak gitu. Ya, nggak sejajar sama ini. Berarti gimana if-nya? X1 kan paling kecil. Berarti ini nggak masukin X1, karena X1-nya udah tahu. Kan udah Jadi tahu berarti. Apa? Cuma X2, X3 sama X4 aja. Oke. Berarti X2 kurang sama dengan berapa? X3 dan X2 kurang sama dengan X4 gitu ya? Iya, Bu. Maka apa? Tadi yang X12 atau X22 namanya? 22 gitu?
Iya, Bu. Ya, oke, X22. Ini saya masukkan apa nih, X22-nya? X2 berarti kan? Karena kan dia X2. yang terkecil kan? Terkecil kedua gitu kan ya? Nah, terus saya mau nyari terkecil yang ketiga, berarti if-nya di sini lagi dong? Iya nggak? Iya, Bu. Ya, terus if-nya apa? Nah, di sini iya. Sama aja sih, Bu, kayak tadi. If Gimana? If X3 lebih Oke. besar, if X3 lebih besar sama dengan X4. Jangan lebih besar atuh. Nah, ini di atasnya lebih kecil Oh semua. iya, kecil. lebih kecil. Sama dengan? Lebih kecil, Bu. Lebih kecil sama dengan X? X4. Oke. X4. Maka, udah ya stop kan? Maka saya punya, let's say, variabel X33 gitu ya. Saya masukkan X3 gitu. Terus? Perlu if lagi nggak? Paling udah sih, Bu. Udah kan ya? Tapi kan saya harus nyimpen juga tadi dong. Biar konsisten sama lainnya, berarti kalau X3-nya kurang sama dengan X4, saya bisa menentukan bahwa X33-nya itu X3 dan X44-nya itu X4, ya nggak sih? Kan bisa langsung kan? Pasti kan? Pasti X4-nya yang terbesar dong, iya nggak sih? Dengan 3 kali ngecek. Hah? Iya nggak? Iya, Bu. Ya. Saya nggak perlu, maksudnya saya nggak perlu if lagi kan di sini kan? Nggak perlu if. Kalau if X4 kan udah habis gitu. Ya, kan gini kan ya. Kalau X1 itu paling kecil, terus X2 itu paling kecil kedua, terus ternyata X3 itu paling kecil ketiga, kan X4 pasti paling besar kan? Iya nggak? Saya ngeceknya 3 kali aja kan ya. Berarti X44-nya jadi X4 gitu. Ya. Nah, tapi ini kan berarti ini ada else dong, iya nggak? Ini ada else nggak sih? Ada else dong. Yang sejajar sama ini kan bisa aja ternyata X3-nya nggak kurang sama dengan X4 gitu. Kalau X3-nya nggak kurang sama dengan X4, berarti harusnya X33-nya itu isinya X4. Yang paling besar itu justru X3 gitu. Kembali kan berarti kan? Ini Iya. apa nih? Gitu. Ini kan ada if nih. Ini harus ada else juga nih. Ini bisa nggak langsung else? Kalau yang itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada 2 tuh itunya. Kalau yang ini bisa langsung else. Kenapa? Karena pilihannya tuh cuma kalau nggak X3 kurang sama dengan X4, berarti ya X3 lebih dari sama dengan X4. Karena pilihannya cuma itu doang gitu. Makanya saya bisa pakai else. Tapi kalau di sini saya nggak boleh pakai else. Kenapa? Karena ini ada 2 nih. Ada ini harus ada else if. Kalau else if-nya kalau X2-nya bukan yang lebih bukan yang lebih kecil di antara X3 sama 4 gitu. Ternyata X3-nya yang lebih kecil gitu. Nanti ada else lagi, ternyata X4-nya gitu. Itu baru if yang itu ya, belum if yang atas lagi. Panjang sekali gitu ya, tapi saya ngerti maksudnya. Berarti nanti ya terakhirnya pokoknya kalau saya sudah bikin if else lengkap, berarti nanti saya punya variabel X11, X22, X33 sama X44. Terus dia apa yang tuh variabelnya? Dia kan variabel lokal. Saya nggak boleh punya return di sini karena nggak ada return, tapi adanya ini. Terus diapain? Supaya nilainya tersampaikan ke yang manggil gitu. Ini kan X1, X2, X3, X4 itu kertasnya tuh dikasih ke kita gitu. Tapi kita nulis yang terkecil sampai terbesarnya kan di kertas yang lain nih, X11, X12, X22, X. Jadi harus diapain ini terakhir ya. Kalau ini if else udah selesai urusannya. Coba yang lain. Jadi masukin ke yang X11, X2 itu lah. Oke. Jadi masuk ke dimasukin lagi ke X1, X2, X3. Jadi gimana? Berarti X1-nya X11-nya dimasukkan ke X1, X22-nya masukin ke X2 dan ya seterusnya gitu. Oke, terima kasih Fahrul. Gitu ya. Jadi ini kayak di copy gitu ya. X44 dimasukin gitu. Karena kan saya pengennya tuh nulis ini gitu. Karena kalau di main
bos kita tuh nggak tahu ada X11, X22, X33, X34. Nggak tahu kan, karena itu adalah variabel lokalnya kita gitu, variabel lokalnya mengurutkan ini asistennya gitu. Ya, sementara kalau X1, X2, X3, X4 ini punya bos kita gitu. Ya. Oke. Rumit nggak sih begini? Ya, Bu, rumit. Rumit. Coba ada nggak cara yang lebih nggak rumit? Udah 15, 29. Aku juga yang aku juga kayaknya rumit. Oh gitu, tapi agak beda gitu. Ya, beda. Yang aku Gimana sih tuh? lebihnya itu kayak ini kan ya kayak gimana sih? Jadi yang F1, F2, F3, F4-nya itu disimpan dulu. Disimpan kayak temporary gitu. Oke, berarti berarti kayak ada X11, X22, X33 juga kan? Nah, gitu. Nah, terus setelah gitu yang dicari berarti dulu di sini, yang X1 yang di sini dicari dulu. di awal sekali tuh saya ada begini berarti gitu. Ya, gitu. Oke, Nah, terus gitu dicari dulu yang X1-nya yang paling awal, yang minimalnya gitu lah. Dicari dulu. Oh, dicari dulu yang paling minimalnya pakai cara yang tadi ya, yang sebelumnya gitu. Iya kan, yang cuma 4 if itu ya. Jadi apakah X11 kurang sama dengan X22 dapat minimalnya. Terus kalau udah dapat minimalnya? Oke. Iya sama tidak. Aku waktu cari yang minimal maksimalnya itu maka caranya beda. Gimana tuh bedanya? Ini dijelasin aja. Ini waktunya masih cukup kan? Ya, udah habis sih sebenarnya, tapi nggak apa. Oh ya, ngomong-ngomong ini kan udah 15.31 ya. Kalian nggak ada kuliah lagi kan? Kalau misalnya yang mau udahan, silakan. Nanti bisa dengar rekamannya. Tapi kalau yang masih mau diskusi, nggak apa-apa di sini aja gitu ya. Mumpung saya juga nggak ada ngajar lagi di sini. Sok aja. Gimana Fahrul? Saya pengen dengar. Atau mau share ada ininya? Ada. Iya sih kayaknya. Ini soalnya kan yang kayak gini sih aku pernah ngerjain buat tugas latihan algoritma yang terakhir minggu kelima gitu. Lupa saya. Iya, yang kayak gini. Coba tapi ini apa? Ada ininya, ada filenya atau apa gitu yang bisa di-share? Kayak tunggu dulu, aku share dulu. Oke. Ini bisa saya stop share ya. Saya stop share. Fahrul bisa share coba. Oke, tunggu dulu. Let me. Tapi ide yang tadi ya, yang kelihatan rumit tadi harus panjang gitu ya, itu tuh penting ya. Penting buat lompatan gitu. Nggak mungkin orang yang baru belajar algoritma tiba-tiba langsung bisa bikin algoritma yang efisien, yang bersih gitu ya, yang cukup pendek, tidak terlalu rumit tuh nggak mungkin gitu. Jadi pasti ada tahapan itu dulu. Kalau udah lewat tahapan itu berarti bisa naik kelas tuh gitu. Ya, oke, silakan. Gimana? Aduh, ini udah codingan. Oke. Jadi ini bintang-bintang ini artinya berarti dia yang dikirim adalah alamatnya. Oke, berarti bill 1, bill 2, bill 3 ini saya bikin integer. Oke. Berarti saya punya, ini 3 bilangan berarti ya? Kalau tadi kan 4 ya, sekarang 3 ya, nggak apa-apa lah. Berarti saya punya 3 buah variabel yang tipenya integer ya. Ya, ABC. Oke, tolong dibayangkan masing-masing, ABC itu isinya alamat. Sementara bill 1, bill 2, bill 3 isinya integer nilai. Terus kalau misalnya bill 2-nya kurang dari A, ini sih lebihnya kayak nge-override gitu. Jadi kalau jadi kalau jika bill 2 itu lebih kurang dari A itu, maka yang A itu akan di-override sama build 2, tetapi itu dia, dan itu, tapi kalau jika build 3 kurang dari A, maka akan menghasilkan build 3. Jadi kayak berarti dia if semua ya. Iya, ini if semua ada. Oke. Ada itu. Ya, harusnya sih ada ini. Seperti itu. Oke. Paham. Oke, terima kasih.
Ya bisa gitu ya. Tapi saya nangkep maksudnya. Saya mau ini dulu deh. Saya pindah ke papan tulis dulu. Ini Oke. aku dimatiin dulu aja. Nggak apa-apa, ini saya bisa nih. Bisa kan? Oke. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang kalian bisa tangkap di atas, loh kok bisa ya Fahrul tuh di atasnya kok cuma sedikit ya? Maksudnya cuma sedikit. Terus saya nggak akan pakai caranya Fahrul, tapi saya akan ambil idenya. Kok cuma sedikit gitu yang dibandingkan gitu. Kalau ini kan panjang bener nih ya. Apakah X1 kurang dari X2? Apakah gitu kan ya? Nah, bentar, saya tiba-tiba jadi keidean pakai ini. Kan kalian udah ini ya, kalian kan udah belajar swap kan ya, mindahin itu loh, mindahin angka, misalnya A ke B, nanti yang isinya A ada di B, yang isinya B ada di A gitu ya, itu namanya kan swap ya, swap gitu ya. Jadi ya, kayak gini lah, ya yang tadinya di A ada di B, yang tadinya di B ada di A gitu. Saya bikin satu variabel temporary aja, satu aja. Aduh. Gitu ya. Nah, gini, idenya adalah gini. Saya itu kan pengennya, lihat nih, awalnya misalnya begini, awalnya acak gitu ya. Tapi nanti saya itu pengennya, angka terkecil itu letaknya ada di X1. Angka terkecil kedua letaknya ada di X2 dan seterusnya, gitu kan ya. Nah, maka sebenarnya if yang ini sebenarnya agak-agak nggak berguna gitu. Kenapa agak-agak nggak berguna? Karena kalian perhatikan, apa sih yang saya cari di sini? Yang saya cari di sini adalah saya tuh pengen tahu X1 itu paling kecil atau enggak sih gitu ya. Jadi apakah X1 kurang sama dengan X2 dan X1 kurang sama dengan X3 dan X1 kurang sama dengan X4 kan artinya nanya X1 ini paling kecil nggak sih gitu ya. Karena dia kalau misalnya dia paling kecil berarti apa yang dilakukan? Artinya si X1-nya kan udah benar posisinya di situ ya nggak sih? Saya sih nggak perlu melakukan apa-apa gitu loh maksudnya. Jadi kan saya kayak bilang, oh karena X1-nya paling kecil, maka X1-nya simpan aja di X1 gitu loh. Ngomong-ngomong ini udah lewat ya, jadi kalau ada yang punya urusan lain dan mau keluar dari kelas nggak apa-apa ya, keluar aja ya. Maksudnya nggak usah izin lagi. Saya sudah izinkan, silakan. Ya. Jadi yang saya lakukan kalau X1 paling kecil itu adalah saya menyimpan X1-nya ke dalam variabel X1. Buat apa kan? Berarti kan ya, artinya saya tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ini nih adalah hal yang tidak perlu saya lakukan gitu. Kalau X1-nya paling kecil. Yang perlu saya tahu itu kan sebenarnya jangan-jangan yang paling kecilnya ada di X2 gitu. Jangan-jangan yang paling kecilnya ada di X2. Maka ya udah saya ngeceknya yang X2 aja langsung. Kalau misalnya X2 ini cara yang step by step juga, tapi menghilangkan sedikit yang tidak perlu gitu. Jadi saya lompatannya nggak sebesar Fahrul tadi gitu ya. Tapi saya masih mengikuti logika yang sebelumnya supaya nggak terlalu ngedrop gitu ya. Nggak terlalu ngejomplang gitu lah. Ya nggak terlalu jauh. X2-nya ini nggak sih? Jangan-jangan X2 nih yang paling kecil gitu. Jadi saya langsung X2 aja. X1, X3, terus X4 ya, misalnya gini ya. Saya ngecek nih apakah X1, X2 tuh paling kecil gitu. Nah, kalau X2-nya paling kecil, artinya apa? Artinya nilai X2 tuh harusnya ada di X1 dong gitu. Iya nggak sih? Ya. Nah, kalau misalnya begitu, artinya sebenarnya saya harusnya melakukan operasi swap gitu. Kalau saya udah punya fungsi swap, saya bisa langsung panggil. Tapi misalnya saya nggak punya ya. Fungsi swap itu gimana sih? Kan gini kan? Artinya saya mau nuker ya. Saya mau nuker X2-nya jadi ke X1. Jadi contohnya apa ya? Misalnya contohnya gini. Misalnya contohnya 3, 1, 5, 2 deh. Gini. Kan ini X2-nya yang paling kecil kan? Ya. Ternyata berarti ini true gitu. Maka saya akan melakukan gini. Temporary. Nggak pakai Temporary itu saya simpan dulu ini prosedur swap ya. Saya simpan TMP-nya siapa? Ya terserah, pokoknya yang mau saya swap itu adalah X2, itu mau saya pindahin ke X1 gitu. Nilainya mau saya tukar. Misalnya pertama kali temp-nya saya taruh di X1, X1-nya saya taruh di temp. Berarti nanti X1-nya ini saya masukkan X2. Terus nanti berarti nilai X2-nya itu adalah nilai temporary. Ini saya tidak menjelaskan lagi ya, ini adalah proses swap yang sudah kalian pelajari. Ada kan ya di itu yang tukar.
Kalau nggak salah namanya tukar ya di slide. Gitu. Ini kan proses tukar gitu. Artinya kalau misalnya saya melakukan proses tukar ini, nanti ini kalau kondisi awalnya begini itu jadi begini 1352 gitu. Ya. Oke. Jadi kalau asumsinya saya punya fungsi yang namanya prosedur yang namanya tukar, itu saya tinggal panggil aja sebenarnya x1, x2 gitu. Artinya saya tukar nilainya gitu. Gitu ya. Jadi bahkan saya nggak perlu TMP di sini gitu. Dah, ini kalau x2-nya paling kecil. Kalau kemudian yang selanjutnya adalah saya bisa nanya kalau x3-nya yang paling kecil gitu. Dan seterusnya. Gitu ya. Maka yang saya kerjakan adalah saya akan menukar x1 dengan x3 gitu. Karena kan x3-nya katanya paling kecil. Karena dia paling kecil, harusnya posisinya paling depan gitu ya. Udah kan? Terakhir adalah udah saya nggak usah if lagi. Terakhir berarti x4 yang paling kecil kan? Berarti saya tukar x1 dengan x4 gitu. Atau kalau kalian nggak punya fungsi tukar ya kalian melakukan hal yang sama seperti ini gitu. Berarti X1 dimasukkan ke TMP, terus X3 dimasukkan ke X1, nanti TMP dimasukkan ke X3 gitu. Ini juga yang X4 juga begitu gitu ya. Tapi kan ceritanya kalian udah punya tuh tukar ada di slide. Udah deh. Nah, dengan cara yang ini gitu ya, dengan cara yang ini maka Maka saya bisa saya bisa mendapatkan posisi X1 yang benar gitu. Selesai gitu. Ini hanya khusus untuk nyari posisi X1 gitu. Nanti selanjutnya di bawahnya gitu ya. Saya nyari posisi buat X2 gitu. X1 udah aman ya, udah nih. Sekarang saya mau nyari posisi X2 gitu. Berarti tinggal dibandingin sama X2, X3, X4. Nah, sama seperti tadi, mulainya jangan dari X2 gitu. Kalau saya cari di antara ini yang paling kecil adalah X2, kan saya tidak melakukan apa-apa gitu. Ya udah benar X2-nya berarti memang di situ gitu. Tapi saya lakukannya if-nya dari X3. Kalau misalnya X3 yang paling kecil gitu daripada X2 dan X3-nya ini kurang sama dengan X4, berarti yang terkecil keduanya itu X3 gitu, bukan X2. Maka saya akan melakukan tukar X2-nya dengan X3 gitu. Nanti kalau enggak berarti kan X4-nya. Berarti tukar X2-nya dengan X4 gitu. Sampai tahap sini gitu ya. Ini saya udah nemu yang terkecil kedua gitu. Selanjutnya saya nyari terkecil yang ketiga. Jadi lama-lama makin sedikit. Terkecil ketiga itu saya tinggal ngebandingin X3 sama X4 aja gitu. Nanti saya tinggal if X3-nya kurang sama dengan kalau X3-nya kurang sama dengan X4 saya nggak perlu ngapa-ngapain ya karena berarti X3-nya udah benar posisinya. Kalau X4 kurang sama dengan X3 maka saya akan melakukan tukar X3 X4 gitu. Kalau enggak ya udah saya nggak ngapa-ngapain berarti udah benar tuh posisinya. Udah selesai. Ya. Maksud saya caranya lebih step by step-nya lebih kelihatan gitu ya. Kalau nanti setelah ini kalian melakukan efisiensi lagi yang lainnya, tapi benar gitu ya hasilnya, itu silakan gitu ya. Tapi biasanya yang namanya orang belajar algoritma itu step by step-nya begitu. Kenapa kayaknya rumit dulu nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa tulis aja gitu. Toh ngetik ini kan, ya bukan nulis tangan kayak saya ini pegel soalnya kalau nulis tangan. Nah, kalau ngetik mah kan bahkan bisa di copy paste gitu, terus diganti-ganti dikit lah gitu ya. Ya cuma hati-hati ya kalau copy paste kadang-kadang suka ada yang lupa tuh nggak keganti gitu. Terus kok salah gitu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tapi intinya adalah ini nggak ada return value, tapi saya langsung ngasih X1, X2, X3, X4-nya kepada prosedur mengurutkan sedemikian rupa sehingga X1-nya berisi nilai terkecil, X2-nya berisi nilai terkecil kedua, dan seterusnya ya. Jadi terurut membesar. Oke. Karena hari ini sudah saya bubarkan terlebih dahulu, sudah duluan saya bubarkan, nanti presensinya saya ambil dari post-test aja, nggak apa-apa. Ya. Oke, sudah? Sudah ya? Jadi tolong sekali lagi, sekarang sudah saya ingatkan kembali, sekarang sudah minggu ke-6, jadi kalau misalnya ada yang masih bermasalah dan mungkin malu nanya di kelas, silakan kalian boleh japri ke saya. Nanti saya usahakan gitu ya untuk membuat kelas-kelas kecil gitu supaya tidak sebesar itu. Kalau 37 kan terlalu besar ya.
Kalau dulu sih waktu Pengpro tuh saya bikin kelas khusus misalnya yang nggak ngerti minggu ke-1 gitu. Siapa yang nggak ngerti minggu 1 nih? Misalnya cuma ada 3 orang, ya udah 3 orang itu aja di dalam satu kelas gitu. Terus misalnya siapa yang nggak ngerti minggu kedua gitu, ya udah yang minggu kedua itu aja, yang minggu ke-1 boleh ikut, yang nggak ngerti minggu ke-1 boleh ikut, yang nggak ngerti minggu kedua gitu. Tapi kalau yang cuma nggak ngertinya mulai minggu kedua, berarti dia nggak boleh ikut ke minggu ke-1 misalnya kayak gitu. Supaya kelasnya memang sekecil mungkin dan apa ya sesuai dengan targetnya lah gitu. Jadi kalau kalian nanti saya bikinin deh ya, saya bikinin apa kayak pollingnya gitu. Nanti di LMS nanti kalian tolong tulis iya-iyanya gitu, sebenar-benarnya gitu ya. Ya Bu, saya mulai dari minggu 1 belum ngerti ini gitu ya. Ya udah tulis aja gitu. Berarti mulai dari minggu ke-1 atau misalnya saya mulai dari minggu ke-3 Bu atau minggu ke-5 Bu gitu ya. Oke? Kira-kira seperti itu. Mohon maaf ini kelebihan 15 menit. Terima kasih atas perhatiannya sudah bertahan sampai jam segini gitu, udah azan asar juga. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Yuk, Bu. makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Makasih. Yuk. Terima kasih Bu. Arigato Bu. Arigato gozaimasu Bu. Arigato. Iya. Arigato Bu.